fenomenal di Mencirim ini, terkenal banyak tokoh-tokoh pejuang, salah satunya orang tua Pak Saman. Dan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia banyak orang Kampung Banten yang dikuburkan di makam pahlawan Singamaraja Medan. Cuman ya namanya dulu itu kan zaman-zaman penjajah kan pindah-pindah dia. Dan masjid ini juga di Mencirim yang pertama di Kampung Banten, ditakuti oleh masyarakat karena dari segi ilmu bela diri, karena di sini tokoh pencak silatnya paling banyak. Regenerasinya agak berkurang karena tahu anak zaman sekarang lebih cenderung zaman sekarang milenial handphone. Menikah tahun berapa lupa pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita pada pagi hari ini diberikan kesehatan, kekuatan sehingga bisa dapat beraktivitas. Bagi sahabat dakwah dan para jamaah sekalian, untuk memotivasi syiar dakwah ini, sahabat dakwah dapat melihat ada warna merah, ada tulisan subscribe. Mari padamkan warna merah dengan menekan subscribe. Apabila sahabat dakwah suka, tekan like. Sahabat dakwah bisa mendapatkan pahala dalam syiar ini. Sahabat dakwah bisa tekan tombol share, bagi ke seluruh keluarga sahabat dakwah dan rekan-rekan sahabat dakwah semua. Dan jangan lupa, ada lambang lonceng. Tekan lonceng tersebut sehingga sahabat dakwah bisa mendapatkan tayangan-tayangan berikutnya dari Mencirim Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Mencirim Syariah Channel. Nama Bapak? Muhammad Saman. Ya, nama saya Supian. Nama Muhammad Iqbal. Tahun kelahiran Bapak? Tahun 56. Lahiran 1975. Kelahiran tanggal 15 Januari 1980. Tempat tinggal sekarang, domisili di mana? Di Kampung Banten. Tinggalnya di Dusun 3 Sipang Adios, tapi besar kecilnya di Dusun 7 Kampung Banten. Sekarang berdomisili ya di Kampung Banten ini. Ini Bapak asli di sini? Bukan. Istri yang tinggal di sini, yang asli orang sini. Jadi Bapak kita pendatang? iya pendatang. Orang tua asli dari mana? Orang tua ya kelahiran di Deli juga. Memang suku Banten. Orang tua asli di Dusun 7 Kampung Banten. Memang dari dulu memang Iya. asal di sini, Pak. Kami semua yang namanya orang Banten aslinya di sini lahirnya. Cuman ya namanya dulu itu kan zaman-zaman penjajah kan pindah-pindah dia. Jadi nggak tetap juga. Cuman baliknya kemari lagi, ke kampung ini lagi. Merantau-merantau lah. Latar belakang pendidikan Bapak? Nah, akhir pendidikan ya STM. Pendidikan terakhir S2 di UMSU. Kalau saya sebetulnya pendidikan ini nggak sampai tuntas teh. SD aja pun di madrasah, lanjut ke sanawiyah, kelas 3 muridnya udah tinggal sedikit, kemudian para murid-murid yang lain nggak mau belajar lagi, jadi berhentilah sampai di situ. Ada alasan Pak kenapa mereka tidak mau lanjut lagi atau tidak mau belajar? Karena kurang semangat dari murid-murid yang ada, cuman tinggal 6 orang mungkin kalau nggak salah kami. Tahun berapa Bapak menikah? Menikah tahun berapa lupa pula. 2000 kalau nggak salah, tahun 2000. Menikah tahun 2008. Tahun 1977. Kalau ibu asli daerah mana Pak? Sama-sama daerah Kampung Banten ini. Asli orang Binjai. Jumlah anak sekarang Anak alhamdulillah 4. berapa? Dua. Kalau anak
ada 8, istri 1. Nah, cucu sudah hampir 13 lah yang hidup. Saya kan besar kecil di Dusun 7 Kampung Banten. Kebetulan BKM masjid itu almarhum orang tua saya, dan karena udah uzur dan sekarang meninggal digantikan oleh Pak Saman. Kalau sejarah sih cerita orang tua, salah satunya orang tua saya juga. Ini Kampung Banten ini fenomenal, di Mencirim ini terkenal banyak dulu terkenal dari marhabannya, pencak silatnya, dan bahkan di Mencirim ini terutama orang Banten ini adalah tokoh-tokoh pejuang. Salah satunya orang tua Pak Saman, M. Sadi, dan masih hidup. Dan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia banyak orang Kampung Banten yang dikuburkan di makam pahlawan Singamaraja Medan. Jadi kalau di cerita Banten ini, alhamdulillah kalau dari dulu nih terkenal. Dan masjid ini juga di Mencirim yang pertama di Kampung Banten, nah, oleh almarhum Haji Muhammad Hussein Amri ya, dan dipindahkan ke pondok. Makanya dulu mushola yang terbesar itu dari Mencirim ini, yang paling besar Kampung Banten, karena diganti masjidnya di pondok, karena pondok itu pusat umum ya, jalan besar, maka dipindahkanlah. Jadi ya alhamdulillah dari kecil sebenarnya sejarah di Kampung Banten ini banyak, dari pahlawannya, dari ilmu bela dirinya banyak. Ya pengalaman kalau dari masa kecil sampai sekarang ya, namanya tinggalnya di tani ini ya, hidupnya bersama-sama orang tua bertani sampai sekarang ini. Jadi itulah pengalaman itu, ya hanya bertani aja lah, cocok tanam. Ya kalau pengalaman itu ya hanya sekedar saja, karena di sini saya pun sebetulnya belum terlalu lama ya. Nah, semenjak menikah sama istri saya ya baru saya tinggal di sini. Ya pengalaman saya melihat situasi di kampung ini ya, dari awalnya itu saya pindah ke sini melihat kampung ini ya, terasa macam mana itu, rasa keluargaannya itu sangat melekat gitu, khususnya di Kampung Banten ini. Itu aja kurasa yang saya bisa lihat gitu, karena pun saya aslinya bukan dari sini. Kalau kejadian paling fenomenal Pak di kampung. Kalau kejadian fenomenal sih dari segi yang baik, kalau segi baik aja ya, ditakuti oleh masyarakat, karena bukan ditakuti karena kejahatan ya enggak, tapi karena dari segi ilmu bela diri, karena di sini tokoh pencak silatnya paling banyak. Kalau di segi suara, apakah Kori atau alhamdulillah di Banten lah. Sampai saat ini. Sampai sekarang ini udah mulai berkurang, karena udah regenerasinya agak berkurang, karena tahu anak zaman sekarang lebih cenderung zaman sekarang milenial handphone, kurang menuntut ilmu untuk belajar berjanji, marhaban dan sebagainya. Ya kejadian-kejadian itu mungkin ya banyak lah yang terjadi kan. Cuman kita kan namanya manusia ini kalau sudah pernah terjadi udah dianggap hilang gitu aja, jadi bisa juga lupa dia apa-apa ya. Kejadian apa? Ya namanya masalah, namanya keburukan manusia ini kan, kejahatan diakhiri dengan kematian di masa kan, itu udah namanya udah pernah terjadi begitu. Jadi di samping itu kita pun terus mengambil kesimpulan bahwasanya perbuatan yang kurang baik itu efeknya pun nggak baik. Jadi kita dari situ terus jadi pelajaran bagi saya itu. Pekerjaan sekarang ini Pak Iqbal gimana? Pekerjaan saya mengelola pendidikan, yaitu kepala sekolah Di mana Pak? di Kampung Banten ini. Nama sekolahnya SDIT Al-Falah. SDIT. Iya. Buruh tani lah. Wira swasta. Musala ini sejarah dari awal sampai diri sekarang gimana Pak ceritanya Pak? Awalnya saya memang dulu hanya ikut-ikut bantu-bantu aja. Nah, itu karena dia awalnya BKM-nya kan ayah Pak Iqbal. Jadi saya sebagai pembantu aja lah di sini, pembangunan ini, mendirikannya dari tanah-tanah yang dibebaskan dari orang-orang kampung sini juga yang bermukim di Binjai,
dia merelakan untuk menginfakkan ini tanahnya ini untuk dibangun musola. Di tanah musola ini tanah infak. Iya. Eh, Kalau dilihat perbandingan jumlah penduduk muslim dan muslim di sekitar musola kita ini, Kampung Banten ini, bagaimana perbandingannya? Mana lebih Dibandingkan yang non muslim? ya muslim dibandingkan yang sekarang ini, memang muslim di sini adalah termasuk 90% juga ya kan. Bagaimana antusias warga dalam ikut berjamaah di musola ini, Pak? Ya selama ini namanya kita ini banyak kegiatan mungkin di luar ya, kalau pas dia mungkin waktunya lapang berjamaah ya banyak jamaah yang datang, tapi mungkin namanya pekerjaan ini kan keluar kebanyakan, jadi ya bisa juga naik turun lah kalau masalah jamaah. Namun kalau pas hari-hari yang libur ya bisa juga meningkat ya jamaahnya. Usaha yang dilakukan oleh BKM Musala ini untuk dalam memakmurkan musala di sini, Pak, bagi warga, untuk sehingga warga lebih tertarik beribadah kemari. Kalau kami ini setiap tahunnya ada itu untuk mengadakan peringatan-peringatan, termasuk yaitu yang di lain tempat belum pernah saya dengar mengadakan seperti saparan nanti. Akhir Rabu bulan Sapar itu biasa kami mengadakan nanti mengambil ustadz tausiah perwiritan ya, kami berjalan terus. Kepengurusan BKM ini sudah terbentuk, Pak, strukturnya, ketuanya, wakilnya. Awalnya saya sudah bentuk wakil ketuanya saya ya kan, setelah ada penyerahan dari Bapak Yusuf almarhum, ketuanya saya, dan wakilnya udah meninggal sekarang, Pak Suwardi dan bendahara Pak Mutar, bendaharanya. Jadi sudah struktur Bapak sebagai ketua BKM. Itu tugas mereka gimana, Pak, cara pembagian tugasnya? Kalau tugas ini namanya musola ini dia selalu menyerahkan sama ketua aja. Macam kalau ada pembangunan yang mau direhab, direnovasi, dananya besar, saya tarik dia, pegang nih uang. Tapi selama udah nggak ada bangunan yang lebih besar, itu pun kadang dia nggak mau dia pegang, udah ketua aja yang pegang. Jadi nggak dadak nanti saya minta sama saya letak lagi kemana. Jadi saya pun kadang-kadang resah juga, risih nanti dianggapnya macam mana lagi ya kan, keuangan ini kan. Makanya saya buat di papan tulis berapa pengeluaran yang ada, berapa pemasukan yang ada, buat aja di papan tulis. Jadi mereka biar sama-sama membaca. Jadi selama Bapak ditunjuk sebagai ketua BKM, sarana dan prasarana apa saja yang sudah dimiliki sama musola ini, Pak? ya banyak sebetulnya. Renovasi ini kan dari atas mulai kubah, seng teras sampai parkiran, hingga banyak yang kami diperbaiki, termasuk membuat tempat duduk di luar. Sementara yang lama kan di belakang. Sarana prasarana udah ada. Kalau dalam kegiatan keagamaan, warga sekitar musola kita ini apa yang paling diminati, yang paling ramai mereka hadiri? Bisa BKM mengadakan kegiatan ibadah besar. Ya kalau BKM termasuk ini tadilah ada pengajian Ahad subuh pagi ini. Udah itu kalau ada perayaan-perayaan, nah itu pun antusias juga warga di sini. Visi misi musola kita ini, Pak, yang menurut Bapak sebagai ketua BKM. Kalau misi musola, kalau menurut pribadi saya ini kalau bisa ditingkatkan lagi. Apa-apa yang kekurangan di musola ini ya perlu ditambah, dibangun lagi. Yang namanya perbedaan pendapat pasti ada, karena Ustadz tadi nyampaikan
Jangan jadikan perbedaan itu perpecahan. Bahkan kalau ketika musyawarah di BKM itu ada perbedaan pendapat, itu bagus dan indah. Jadi anggota rapat itu bisa menyumbangkan pikiran. Tapi dengan adanya perbedaan, semakin bertambahnya ukhuwah atau persatuan, sehingga menghasilkan hasil yang mufakat dan hasil yang baik. Jadi kalau perbedaan itu pasti ada, tetapi tidak dijadikan perpecahan, tetapi menjadi kekuatan. Menurut sepengetahuan saya selama di sini, yang paling ramai itu jemaahnya di waktu sholat maghrib. Nah, kenapa itu? Ya mungkin apa ya? Kalau dilihat ya di mana-mana itu memang ya maghrib yang ramai ya kan gitu. Memang terlalu maghrib yang ramai. Nah, Subuhnya di mana, Pak? kalau subuhnya ya kalau sekarang udah alhamdulillah udah kadang lebih dari satu saf lebih, namanya sini pun penduduknya sedikit ya, namanya subuh itu ya kita maklumi juga, tapi itu udah alhamdulillah dibanding tahun yang lewat-lewat. Nah ya kalau sekarang udah alhamdulillah mulai banyak gitu. Hal yang paling membanggakan apa yang telah dicapai? Ya sebetulnya banyak lah. Nah, di antaranya Pak. Nah, di antaranya satu jamaahnya sudah mulai banyak untuk sama-sama silaturahmi di musola ini. Karena ada perubahan, dianggapnya bagi masyarakat bahwasanya musola ini selama saya pegang kok banyak perubahannya. Jadi mereka pun apabila kalau saya ngajak pada warga, ya mereka sama-sama dia untuk hadir ke musola kita ini. Ya masalah pembangunan ini kelanjutannya belum ada kami rencanakan, karena di situasi sekarang ini kan masih keadaannya masih memerlukan dana saudara-saudara kita. Walaupun ini di sini musola nampaknya dianggap dari luar kayak masjid katanya kan, udah bisa bikin masjid. Tapi saya belum berani untuk merubahnya menjadi masjid, karena di sekitar kita pun di perbatasan kampung dusun ini sudah ada bangunan masjid lagi yang baru. Jadi dari itu kami pun belum adalah rencana untuk membuat menjadi masjid ini musola. Harapan saya untuk musola ini mudah-mudahan semakin maju, semakin ganti generasi, musola ini ke depannya ya masih menjadi masjid dengan banyak penduduk nantinya, tapi mungkin dengan bertahap. Kemudian mudah-mudahan generasi Kampung Banten Dusun 7 ini menjadi generasi yang rabbani, yang cinta akan masjid, yang insyaallah menjadikan generasi-generasi yang islami di Dusun 7 Kampung Banten ini, agar mengikuti orang-orang tua, amanah orang tua yang lama. Singkat saja, menginginkan masjid ini ya menjadi tempat yang disukai oleh penduduk ini untuk tempat beribadah. Jadi jamaah itu semakin hari semakin banyak di masjid musola ini. Itu aja. Harapan ke depan saya minta kepada generasi muda lah, karena generasi muda lah yang melanjutkan nanti. Nggak mungkin lah dari BKM yang saya pegang ini saya terus menerus, karena setiap pembangunan ini, setiap ganti BKM sudah ada perubahan untuk demi majunya musola kita ini. Jadi itulah harapan saya kepada generasi yang muda-muda ini, supaya dia mau nanti belajar macam mana jadi BKM ini untuk mengelola musola ini supaya maju itu bagaimana. Nah, itulah harapan tadi. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari padamkan warna merah dengan menekan subscribe.